Jika Anda menderita diabetes, bisa jadi ada satu elemen penting yang selama ini Anda lewatkan, kebiasaan malam hari. Sesuatu yang tampak sederhana, namun bisa membantu mengontrol kadar gula darah Anda saat Anda tertidur. Bayangkan Anda bangun pagi dengan kadar gula darah yang stabil, tanpa obat, tanpa biaya, dan tanpa stres memikirkan apa yang harus dimakan pertama kali di pagi hari. Kedengarannya luar biasa, bukan? Tapi ini bukan mimpi, ini didukung oleh sains nyata. Dalam video kali ini, kita akan membahas 5 kebiasaan malam yang harus diterapkan oleh setiap penderita diabetes, mulai malam ini juga. Bukan sekadar nasihat umum seperti minum air putih dan tidur cukup, tidak. Kebiasaan-kebiasaan ini dirancang secara biologis untuk bekerja selaras dengan ritme alami tubuh Anda. Mereka membantu meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi peradangan, dan bahkan mendorong pembakaran lemak saat Anda tidur. Baik Anda sudah lama menderita diabetes atau baru saja mulai mengelola gula darah, kebiasaan-kebiasaan malam ini bisa mengubah segalanya. Dan percayalah, kebiasaan nomor 5 akan benar-benar mengejutkan Anda. Bahkan banyak dokter tidak membicarakannya. Jadi mari kita mulai dari kebiasaan pertama. Ritual minum teh kayu manis Ceylon sebelum tidur. Bayangkan minuman hangat dan menenangkan yang Anda nikmati perlahan sebelum tidur, dan tahu bahwa minuman itu tidak hanya membantu Anda rileks, tapi juga bekerja aktif menstabilkan kadar gula darah Anda. Ritual ini sangat mudah dilakukan. Cukup larutkan setengah sendok teh bubuk kayu manis Ceylon berkualitas tinggi ke dalam segelas air hangat, bukan panas, dan minumlah dengan perlahan. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa kayu manis begitu istimewa dalam konteks pengelolaan diabetes? Jawabannya ada pada khasiat luar biasa dari rempah ini yang telah dibuktikan oleh berbagai penelitian ilmiah. Salah satu studi penting yang dipublikasikan dalam jurnal Diabetes Medicine menunjukkan bahwa kayu manis secara signifikan dapat meningkatkan sensitivitas sel tubuh terhadap insulin. Seperti yang Anda tahu, insulin adalah hormon kunci yang membantu mengangkut glukosa dari darah ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi. Ketika sensitivitas insulin meningkat, sel-sel tubuh dapat menyerap glukosa dengan lebih efisien, yang berarti kadar gula darah puasa Anda bisa menurun. Menariknya, beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi rutin kayu manis dapat menurunkan kadar glukosa hingga 29%. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa kita berbicara tentang kayu manis Ceylon, bukan jenis cassia yang lebih murah dan lebih umum. Kayu manis Ceylon memiliki rasa yang lebih lembut dan yang terpenting, kandungan kumarinnya jauh lebih rendah. Kumarin dalam jumlah besar dapat merusak hati. Jadi saat memilih kayu manis untuk ritual malam ini, pastikan labelnya jelas tertulis Ceylon. Ritual sederhana ini memicu berbagai proses positif dalam tubuh Anda saat tidur. Ia secara perlahan merangsang metabolisme, membantu mengatur kadar gula darah secara lebih efektif sepanjang malam. Hasilnya, Anda bisa bangun pagi dengan kadar gula darah yang lebih stabil, tanpa harus panik dan buru-buru mengendalikannya segera setelah bangun. Lebih dari itu, banyak penderita diabetes yang mencatat efek samping menyenangkan lainnya. Berkurangnya keinginan untuk mengonsumsi makanan manis di pagi hari. Hal ini terjadi karena kayu manis membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, mencegah lonjakan dan penurunan tajam yang seringkali memicu keinginan untuk makan makanan manis atau berbahan dasar tepung. Dengan kata lain, memasukkan ritual minum teh kayu manis Ceylon ke dalam rutinitas malam, Anda dapat membuat Anda lebih mudah mempertahankan pola makan sehat dan menjaga kadar glukosa tetap seimbang sepanjang hari. Ini bukan hanya sekadar minuman sebelum tidur. Ini adalah strategi cerdas untuk mengelola diabetes dan meningkatkan kesehatan Anda secara keseluruhan. Sekarang kita lanjut ke kebiasaan malam kedua. Berjalan kaki selama 15 menit setelah makan malam. Tapi ini bukan sekadar berjalan santai biasa. Kuncinya adalah waktu dan niat. Segera setelah Anda selesai makan malam, tanpa menunda, lakukan jalan kaki pelan di sekitar rumah atau lingkungan Anda. Mungkin ini terdengar sederhana, tapi berdasarkan data dari American Diabetes Association, berjalan kaki setelah makan dapat menurunkan lonjakan gula darah hingga 30%
mengandung karbohidrat. Mengapa berjalan setelah makan begitu efektif? Saat Anda makan, terutama makanan tinggi karbohidrat, kadar gula darah Anda secara alami akan meningkat. Tapi saat Anda langsung beraktivitas ringan seperti berjalan, otot-otot Anda langsung menerima sinyal untuk menyerap glukosa dari darah sebagai energi. Proses ini terjadi tanpa perlu lonjakan besar insulin. Tubuh Anda seolah diberi pesan, ayo gunakan gula ini sekarang, bukan menyimpannya jadi lemak atau membiarkannya mengambang di aliran darah. Jika Anda hanya duduk atau langsung tidur setelah makan, glukosa dari makanan tadi bisa tertahan lebih lama dalam darah Anda. Apalagi saat malam hari ketika metabolisme melambat dan sensitivitas insulin menurun. Dengan berjalan santai setelah makan malam, Anda membantu tubuh memproses glukosa lebih cepat, menghindari penumpukan gula dalam darah saat Anda tidur. Yang paling menarik, Anda tidak memerlukan alat khusus atau latihan berat. Hanya 15 menit jalan santai dengan ritme ringan sudah cukup untuk mengaktifkan otot-otot Anda dan mendukung pengelolaan gula darah secara alami. Ini seperti memberi tubuh Anda instruksi lembut untuk segera menggunakan energi yang baru saja Anda konsumsi, daripada membiarkannya tersimpan sebagai masalah di kemudian hari. Selain manfaat fisiologis, berjalan malam juga membawa dampak psikologis yang positif. Ini bisa menjadi momen Anda menutup hari dengan tenang, meredakan stres, dan menenangkan pikiran sebelum tidur. Udara segar dan gerakan ringan bisa meningkatkan suasana hati Anda dan membantu Anda tidur lebih nyenyak. Dan tidur berkualitas, seperti yang akan kita bahas selanjutnya, adalah bagian penting dari manajemen diabetes yang efektif. Jadi, berjalan kaki selama 15 menit setelah makan malam bukan sekadar aktivitas fisik biasa. Ini adalah kebiasaan strategis yang mampu mengurangi lonjakan gula darah malam hari dan membantu Anda bangun dengan kadar glukosa yang lebih stabil. Murah, mudah, dan sangat efektif. Tidak ada alasan untuk tidak mencobanya mulai malam ini juga. Kita masuk ke kebiasaan malam ketiga, menciptakan zona bebas cahaya biru setidaknya 1 jam sebelum tidur. Artinya, Anda perlu mematikan layar ponsel, TV, dan tablet, atau setidaknya mengaktifkan mode malam dan menggunakan kacamata pelindung cahaya biru jika Anda harus tetap melihat layar. Ini bukan saran sepele. Cahaya biru dari layar elektronik terbukti secara ilmiah menghambat produksi melatonin, hormon utama yang mengatur siklus tidur Anda. Saat melatonin terganggu, kualitas tidur akan menurun. Dan tidur yang tidak nyenyak secara langsung berhubungan dengan peningkatan kadar gula darah. Studi yang dilakukan oleh para peneliti di Universitas Chicago menunjukkan bahwa hanya 1 malam kurang tidur bisa secara drastis meningkatkan resistensi insulin. Artinya, tubuh Anda menjadi kurang responsif terhadap insulin dan glukosa, tidak bisa masuk ke dalam sel untuk dijadikan energi. Akibatnya, kadar gula dalam darah tetap tinggi sepanjang malam, memperburuk kondisi diabetes Anda. Kebiasaan seperti menggulir media sosial atau menonton serial sebelum tidur bukan hanya merusak pola tidur, tapi juga aktif memperburuk kontrol gula darah Anda. Paparan cahaya biru yang konsisten sebelum tidur mengganggu sistem hormonal dan metabolisme Anda secara menyeluruh. Efek dari paparan cahaya biru tidak berhenti pada malam itu saja. Dalam jangka panjang, gangguan tidur akibat cahaya biru bisa menyebabkan masalah kronis pada kualitas tidur, memperburuk resistensi insulin, dan menyebabkan pola makan tidak sehat karena hormon rasa lapar dan kenyang juga ikut terganggu. Ini bisa menyebabkan Anda lebih sering lapar, ingin makanan manis, dan kesulitan menahan diri terhadap godaan makanan tinggi karbohidrat. Sebaliknya, jika Anda menciptakan rutinitas malam yang tenang dan bebas dari layar, setidaknya 1 jam sebelum tidur, tubuh Anda akan mulai memproduksi melatonin secara alami. Ini membantu Anda tertidur lebih cepat, lebih nyenyak, dan lebih dalam. Dan tidur yang berkualitas ini sangat penting dalam menjaga kestabilan kadar gula darah saat Anda bangun keesokan harinya. Sebagai gantinya, coba alihkan waktu sebelum tidur dengan aktivitas yang menenangkan. Anda bisa membaca buku fisik, mandi air hangat, mendengarkan musik yang lembut, atau
atau bermeditasi ringan. Aktivitas ini tidak hanya mempersiapkan tubuh untuk tidur, tapi juga membantu menjaga kestabilan gula darah secara alami. Ingat, mengelola kualitas tidur adalah bagian yang tak terpisahkan dari manajemen diabetes. Tanpa tidur yang cukup dan berkualitas, tidak ada strategi lain yang akan bekerja optimal. Maka, mulai malam ini, buatlah keputusan sadar untuk mematikan layar 1 jam sebelum tidur dan beri kesempatan pada tubuh Anda untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kita lanjut ke kebiasaan malam keempat yang sering diabaikan tapi sangat penting dalam mengatasi resistensi insulin. Mengonsumsi magnesium sebelum tidur. Lebih dari 60% penderita diabetes tipe 2 mengalami kekurangan magnesium. Mineral penting yang membantu mengatur penyerapan glukosa, merelaksasi otot, dan meningkatkan kualitas tidur. Disarankan untuk mengonsumsi sekitar 200 hingga 400 mg magnesium dalam bentuk glisinat atau sitrat sebelum tidur. Jenis ini memiliki tingkat penyerapan tinggi dan lebih mudah dicerna oleh tubuh. Magnesium bekerja seperti penjaga pribadi kadar gula Anda di malam hari. Ia membantu sel Anda menyerap glukosa dari aliran darah secara lebih efisien, menurunkan kadar gula berlebih dalam tubuh. Tak hanya itu, magnesium juga membantu merilekskan otot. Ini sangat penting, terutama bagi penderita diabetes yang sering mengalami kram atau ketegangan otot saat malam. Dan tentu saja, magnesium juga berkaitan erat dengan kualitas tidur yang lebih dalam. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, tidur nyenyak berkontribusi langsung terhadap kestabilan gula darah. Meski suplemen magnesium sangat efektif, Anda juga bisa meningkatkan kadar magnesium dengan menambahkan makanan kaya magnesium ke dalam pola makan malam Anda. Beberapa contoh sumber alami yang sangat baik antara lain sayuran hijau tua seperti bayam dan kangkung, biji labu, kacang almond, dan alpukat. Semua ini bukan hanya menyehatkan, tapi juga sangat mendukung pengendalian gula darah secara alami. Cara lain yang menarik untuk menyerap magnesium adalah dengan mandi air hangat yang dicampur garam Epsom. Magnesium dari garam Epsom bisa terserap melalui kulit dan memberikan efek relaksasi yang mendalam. Sangat bermanfaat setelah hari yang panjang. Setelah beberapa malam menerapkan kebiasaan ini, Anda bisa mulai merasakan manfaatnya. Tidur lebih nyenyak, suasana hati lebih stabil, dan yang paling penting, gula darah yang lebih terkendali saat bangun pagi. Memastikan tubuh Anda tidak kekurangan magnesium adalah langkah fundamental dalam manajemen diabetes yang sering terabaikan. Penting untuk menekankan bahwa ini bukan soal solusi instan. Ini tentang konsistensi dan pendekatan strategis terhadap tubuh Anda. Magnesium bukan tambahan mewah, tapi fondasi penting untuk pemulihan alami dan stabilitas metabolisme tubuh. Sekarang kita sampai pada kebiasaan malam kelima. Dan ini bisa menjadi penentu utama dalam perjalanan Anda untuk mengendalikan kadar gula darah dengan lebih efektif. Makan camilan kecil yang mengandung protein dan lemak sehat sebelum tidur. Mungkin terdengar mengejutkan, tapi camilan malam yang tepat dikonsumsi sekitar 30 hingga 60 menit sebelum tidur dapat membantu mencegah lonjakan gula darah di malam hari. Hal ini berkaitan dengan proses alami tubuh yang dikenal sebagai liver glucose output, di mana hati melepaskan glukosa ke dalam darah saat kita tidak makan dalam waktu lama, seperti selama tidur. Bagi penderita diabetes, proses ini seringkali menjadi tidak terkendali dan menyebabkan kadar gula darah tinggi saat bangun pagi. Strategi di sini adalah mengonsumsi makanan ringan yang mengandung protein lambat serap dan lemak sehat. Protein membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna daripada karbohidrat, membantu menjaga aliran energi yang stabil selama malam. Lemak sehat memperlambat proses pencernaan secara keseluruhan, yang membantu mencegah lonjakan tajam gula darah. Beberapa pilihan camilan yang baik meliputi yogurt Yunani polos, telur rebus, sedikit keju rendah lemak, atau tahu kukus. Untuk lemak sehat, Anda bisa tambahkan 1 sendok kecil selai almond alami, beberapa butir kacang kenari, sedikit biji chia,
atau irisan alpukat. Dengan menggabungkan protein dan lemak sehat dalam camilan sebelum tidur, Anda memberikan sinyal kepada tubuh bahwa asupan energi cukup, sehingga hati tidak perlu melepaskan cadangan glukosa selama malam. Hasilnya, Anda akan lebih jarang terbangun karena rasa lapar, kadar gula darah lebih stabil saat bangun, dan keinginan mengonsumsi makanan manis di pagi hari bisa berkurang drastis. Namun penting untuk menekankan, ini adalah camilan ringan, bukan makan malam kedua. Porsinya harus kecil dan tidak membebani sistem pencernaan Anda. Fokuslah pada kualitas dan keseimbangan, bukan kuantitas. Eksperimenlah dengan beberapa kombinasi makanan ringan ini dan amati bagaimana tubuh Anda merespons. Ingat, kunci utamanya adalah konsistensi dan kesadaran dalam menjaga tubuh Anda sepanjang malam.